Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Q&A edisi kedua. Ya man. Di edisi kedua ini aku sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari member Platinum. Langsung saja. Pertama, siapa bek tengah yang cocok buat penerus ACRB tapi yang sesuai budget Inter? Nah, ini aku akan jawab tapi nanti di belakang ya. Soalnya nih aku kebetulan memang ingin mengulas ini dan akan agak panjang. So, kita lewati dulu. Pertanyaan kedua, informasi pemain-pemain Primavera Inter yang menjanjikan beli. Wah. Pemain Primavera ini tentunya yang Primavera yang masih ada di Primavera, dan aku akan hitung juga pemain yang jebolan Primavera tapi sekarang sedang berkelana. Ada yang dipinjemin, ada yang dijual untuk nanti dibeli kembali. Oke, kita jawab aja. Pertama, Akin Samiro. Kawan-kawan pasti sudah sama-sama lihat ininya. Debutnya kemarin lawan apa itu? Lawan Lecce. Ya, betul ya. Lawan Lecce ya, betul. Lawan Lecce, sorry. Kalau salah tolong dihujat di kolom komen. Debutnya sangat menjanjikan, impactnya nggak terlalu, tapi kita lihat skillnya cukup matang. Kemungkinan ini bisa jadi pemain yang sangat oke. Yang kedua tentu saja adalah Valentin Carboni. Valentin Carboni sekarang lagi disekolahin di Monza. Tadi aku sudah bahas bahwa Handanovic hadir di pertandingan Monza lawan Roma khusus untuk mengawasi si Valentin Carboni dan si Di Gregorio. Nah, evaluasinya itu positif kedua-duanya. Valentin Carboni sekedar kilas ini aja sudah aku sebut sebenarnya tadi. Dia sudah mencetak 2 gol dan 4 assist. Mungkin ini sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ingat dia itu pemain baru 18 tahun. Dan di awal-awal masa dia dipinjamkan itu dia nggak dipakai sampai Inter memberi ultimatum kepada Monza. Ini kalau kalian nggak mau pakai pemain ini, ya sudah, di paruh kedua musim dia akan kami pinjamkan ke klub lain, karena kami meminjamkan dia itu untuk dia supaya jam terbangnya makin tinggi. Itu Valentin Carboni. Nah, yang kedua ini yang menurutku sangat exciting, yaitu Giovanni Fabian. Wow, Giovanni Fabian itu sekarang dibeli oleh Bologna, tapi untungnya Inter sudah memasukkan klausul buyback dan mereka tidak menolak karena Inter memberikan Fabian ke Bologna itu dengan harga yang murah. Kalau nggak salah berapa ya? Di sini mestinya ada, sebentar, cuma 7 juta kalau nggak salah, sekitar inilah ya. Mestinya ada, dari mana aja pindah. Ya enggak loh, pokoknya seingatku itu di bawah 10 juta. Nah, kemudian dia sudah mencetak 4 gol 2 assist dari 18 pertandingan dan dia membawa Bologna ada di peringkat 4. Salah satu elemen penting dari keberhasilan Bologna mencapai zona Liga Champions. Mungkin kawan-kawan sudah aware ya, Atalanta itu kan terakhir dia kalah juga lawan apa ini? Sempat memimpin lawan Bologna. Dia sempat memimpin duluan kan 1-0, tapi kemudian dibalikkan oleh Bologna, sehingga sekarang jarak antara Bologna dan Atalanta itu 5 poin. Cukup jauh. Pesaing terdekat Bologna sekarang adalah Roma. Wow, ini luar biasa. Aku ingin memberi apresiasi khusus terhadap De Rossi. Sebelumnya sempat aku ragukan. Sebenarnya aku lebih ke menahan dulu gimana penilaian terhadap De Rossi, tapi sekarang dia sudah berapa? 7 pertandingan menang semua kecuali lawan Inter, Pak. Dan terakhir Monza itu dibantai 4-1. Inter ngebantai Monza 5-1. So ini menjadi bukti lagi bahwa ketika aku bilang lebih sulit bagi Inter untuk mengalahkan Roma dibandingkan mengalahkan Juventus, walaupun skornya lebih gede lawan Roma kan 4-2 berbanding dengan 1-0, tapi ya kalau kalian nonton pertandingannya pasti setuju dengan apa yang aku utarakan kan. Nah, Giovanni Fabian adalah bagian yang sangat penting dari skuad Bologna yang berhasil mencapai zona UCL ini. So, kalau bagiku siapa yang paling exciting, yang paling menarik, paling hot untuk dibahas sekarang, ya Giovanni Fabian ini.
Bahkan mungkin dia lebih bagus lagi kiprahnya dibandingkan si Casadei yang dijual oleh Inter itu 20 juta. Sekarang kan Casadei kalau nggak salah itu dipinjamkan ke divisi 2 ya, apa pokoknya klub papan bawah lah, karena dia nggak dapat menit bermain di Chelsea. So kalau Giovanni Fabian, maksudnya kalau Inter memutuskan untuk menarik kembali Giovanni Fabian di musim depan, maka lini tengah kita itu akan ada Hakan, Barella, Miki, kemudian ada Zielinski, kemudian ada Fratesi, kemudian ada Fabian. Kalau Klaassen kayaknya udah nggak akan. Kalau Sensi juga kan habis cederanya, berarti 6 pemain tengah untuk mengisi 3 posisi. Menurutku ini adalah sangat-sangat ideal. Semuanya at least Fabian itu akan dapat menit bermain yang lebih banyak lah dibandingkan kalau musim ini dia langsung dimasukkan di tim senior, karena mustahil bagi seorang Giovanni Fabian bisa bersaing dengan Barella, dengan Mkhitaryan, bahkan bersaing dengan Fratesi pun sepertinya sulit. So itu jawabanku untuk pertanyaan ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bahas legend lagi dong, tapi jangan yang itu-itu aja. Coba pemain underrated Inter tapi punya efek menarik kalau dia main, misal Julio Cruz, Calon, Obafemi Martin dan lain. Oke. Nah, tapi untuk ini aku akan bikinkan satu video yang khusus ya. Nanti kita bikin ininya, pollingnya dulu siapa yang akan kita bahas. Oke. Bagus sekali idenya. Cuman karena ini sepertinya perlu pembahasan yang lebih ini, kayak profile gitulah ya. Profil pemain itu aku akan bikinkan satu video khusus untuk bahas ini, Bro Indra. Sabar ya Bro Indra, aku masih ada utang sama Bro Pinotori itu ngebahas kiper Inter yang sekarang dan calon pengganti kiper yang sekarang. Ini rencananya besok akan mulai masuk dapur produksi. Alright. Sehingga kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pradipta Utama. Ini beli pertanyaannya, mungkin dulu pernah aku tanya, cuman kalau dibahas lebih mendalam kayaknya bakalan bagus. Apakah mungkin setelah bintang 2 Zhang atau Suning bakalan menjual Inter? Oke. Misal ada tawaran fantastis dari pihak lain, terlebih performa Inter secara grafik selalu menanjak di beberapa musim terakhir. Terus juga proyek stadion jadi titik penting buat pembeli-pembeli Inter. Nah, jawabanku simple. Bukan sekedar mungkin, tapi most likely, artinya sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Kalau kita lihat dari skema yang dijalankan oleh Suning, mereka itu kan kayak gali lubang tutup lubang. Kayak oke, tolong dong dipospon 2 tahun. Nah, kan kabarnya 2 tahun ya. Nah, hutangnya itu kan 350 juta. 348 sebenarnya kalau nggak salah persisnya sekali. Emang bisa dalam waktu 2 tahun itu dia ngumpulin dari Inter, dari penghasilan Inter ini uang sebanyak itu? Kan nggak mungkin. Kemudian yang kedua adalah ada kabar, aku sempat baca sebenarnya, bahwa dari pinjaman itu kan sebenarnya 215 apa berapa, itu sebenarnya 100 juta euro itu belum kepake. Nah, terus terang ini aku agak aneh ya, karena sepertinya dia tidak ada mencicil sama sekali. Kalau kita KPR atau hutang di koperasi itu kan setiap bulan tuh kita selalu nyicil berapa. Ini kayaknya setiap bulan tuh dia nggak ada nyicil sama sekali kan. Kenapa 100 juta itu kalau nggak dipakai, kenapa nggak dibayarkan kembali aja kan? Kan lumayan 100 juta yang sekarang itu bunganya 12%. Jadi 100 juta bunganya 12% itu kan berarti berapa? 12 juta berarti kan. 12 juta euro selama setahun. Bener nggak? 12% dari 100 juta. Loh iya kan bener. Nah, sepertinya ini seperti pendapatku sebelumnya bahwa dia sangat berambisi untuk mendapatkan bintang 2. Artinya ingin tercatat dalam sejarah Inter bahwa Inter mendapatkan bintang 2 itu di bawah kepemimpinan Suning. Nah, ini menurutku sangat wajar. Siapa sih yang nggak ingin jadi bagian dari sejarah klub sebesar Inter Milan? Kan nggak mungkin ada yang tidak tergoda kan. Nah, kemudian seperti yang aku bilang kemarin itu kan
dari Oak-Tree itu kalau dia memang ingin mengambil alih Inter secara keseluruhan, maka dia akan harus membayar kurang lebih 200 juta euro ke Suning untuk benar-benar mengakuisisi semua sahamnya. Itu kalau Inter dihargai 1,2 M. Nah, sekarang kalau dia misalnya Suning memutuskan untuk menjual Inter di bulan ini, kan itu sudah sebenarnya dapat profit lah dia ya, tapi kayaknya dibandingkan dengan harga belinya dia ke siapa namanya, ke Pak Erick Thohir dulu, kayaknya nggak terlalu profit. Lain kalau ya udah diperpanjang saja, nanti ketika Inter sudah bintang 2, apalagi kalau misalnya nanti juara Liga Champion, tentunya nilai bandrol Inter itu kan naik sekali. Kalau kawan-kawan ingat kemarin itu kan Ziliakus ini juga, oh ya kebetulan sekaligus menjawab pertanyaan dari Ripivin tentang Ziliakus yang ingin membeli Inter jadi DPO. Nah, termasuk juga kesepakatan baru pinjaman kembali. Nah, itu benar. Jadi ini tinggal detil-detil akhir saja. Katanya itu sudah tinggal bukan ketok, tinggal tanda tangan aja udah disetujui dengan bunga yang lebih besar dari 12% ini. Anggaplah berapa? 13% atau 14%. Ini kan kelihatan banget kalau dari sudut pandangku ini sekedar ya biar selesai aja dulu musim ini, nanti baru kita jual lagi. Buktinya Inter belum juara, belum kemana-mana lah ya dibilang di Liga Champions. Itu Ziliakus kan sudah menawar Inter 1,4. Padahal sebelumnya Zhang bilang harus nilainya minimal sama dengan siapa namanya, Milan, 1,2 miliar euro. Ziliakus sudah nawar 1,4 miliar. Cuman sekarang Ziliakus terpaksa dia mundur karena yaitu jadi DPO itu dia dituntut oleh sebenarnya nggak jelas siapa yang nuntut, tapi kalau menurut Ziliakus ini adalah mantan pegawai atau mantan apa ya, mungkin mantan manajernya dia atau apa, yang jealous atau tidak puas dengan apa ya, proyek di masa lalu gitu. Nah, Ziliakus sendiri dia nggak mau ke Singapura, dia maunya memberi keterangan di lewat online aja gitu. Mungkin dia takut kalau ke Singapura nanti ditangkap kan. Jadi gitu, benar Inter si Ziliakus itu jadi DPO. Kalau DPO sih kayaknya enggak, cuman dia jadi tersangka. Tapi jelas dia nggak mau macam-macam, nanti Toto dia oke, dipanggil ke Singapura. Toto baru sampai Singapura nggak dikasih pulang kan. Kemudian kesepakatan baru pinjaman kembali dengan Oak-Tree itu benar, tapi belum ada hitam di atas putih. Tapi kalau dari berita yang aku baca itu sudah hampir final. Nah, sekarang barulah kembali ke pertanyaan yang pertama dari siapa bek tengah yang cocok buat penerus Acerbi tapi yang sesuai budget Inter. Nah, sebenarnya aku ada 2 nama yang muncul, yaitu satu kawan-kawan yang kalau ini ya, nama yang muncul itu ada Scalvini, kemarin sempat aku bahas Scalvini, kemudian Buongiorno, kemudian Persur, sama 2 lagi yang 18 sama 17 tahun itu sudah ada yang komentar tapi aku lupa lagi Yahoo siapa gitu, pokoknya pemain nggak terkenal banget. Nah, aku tertarik untuk membahas 2, yaitu Persur dan Alessandro Buongiorno. Buongiorno ini adalah pemain Itali, dia usianya sedang usia apa ya? Usia keemasan lah ya, 24. Sama kan umurnya dengan si Bastoni. Nah, ini pemain bagus. Bayangkan dia tuh center back tapi sudah nyetak 3 gol dan 1 assist. Berarti kayaknya ini tipe-tipe center back yang juga punya atribut ofensif yang bagus. Tapi kalau dari permainan yang sudah aku tonton, sebenarnya aku lebih tertarik dengan ini, Persurs ini. Nilai dia perkiraannya 25 juta, Alessandro Buongiorno itu sebenarnya lebih murah, 22 juta. Tapi justru yang diminta oleh Torino itu dia menginginkan 40 juta, sekitar 40 juta untuk Buongiorno. Kalau Persurs aku nggak tahu apakah si Torinonya sudah pasang harga atau tidak. Tapi Persur ini baru tampil 9 kali, kemudian dia mengalami cedera parah, cedera lutut, dan dia harus absen sampai akhir musim. Nah,
Sekedar membahas sedikit ya, Alessandro Buongiorno ini dia punya atribut defensif yang bagus, punya tackle 2,5 tackle per pertandingan, kemudian ofensif statistiknya juga cukup bagus, tapi nanti aku akan membahasnya lebih detail di statistik atau di comparisonnya ya. Dan aku mengcompare-nya dengan salah satu center back yang jadi incaran Inter tapi kemudian ditikung oleh mak-mak oleh Juventus, yaitu Bremer. Nah, langsung aja aku bandingkan tiga, yaitu siapa namanya, Persurs dan Alessandro Buongiorno. Dari tiga ini kan kalau kita total kayaknya kurang ini ya, karena kita lihat di sini penampilan mereka kan beda-beda. Seperti Persur, dia baru tampil 9 kali kan kemudian cedera, sehingga aku akan ambil per 90 menit. Jadi ini kan sudah dirata-ratakan. Dari sini yang paling tinggi nilainya itu adalah Persur. Karena terus terang saja sebelum dia cedera itu memang tampilnya bagus banget. Kalau kita ambil total yang paling tinggi nilainya adalah 64. Memang Buongiorno ini kan rising star-nya baru sekitar 3 bulanan terakhir ini. Kalau sebelumnya memang justru si Persur ini yang lebih apa ya, lebih meroket namanya. Tapi kita kembalilah ke per 90 menit ya, biar lebih fair penampilannya. Apa kok penampilan, perbandingannya. Nah, kalau di sini touch paling banyak itu adalah Bremer. Ini aku cukup terkejut karena Juventus kan sebenarnya tampil sangat bertahan kan. Kok bisa dia paling banyak melakukan sentuhan? Apa mungkin ini karena banyak back pass? Aku tidak bisa menjawab karena terus terang aku nggak nonton Juventus terus-terusan, paling nontonnya ya ketika lawan Inter saja. Yang menarik adalah golnya, rata-rata gol itu dipegang oleh ini Buongiorno sama si Persus ini. Kedua-duanya kalau kita lihat berapa sih sebenarnya mereka ngegol. Nah, 3 gol si Buongiorno, 2 gol si Bremer, dan 1 gol si siapa namanya ini, Persurs ini. Dan chance creatednya paling banyak Bremer. Tapi kalau kita lihat per 90 apakah dia masih paling banyak? Ternyata sama dengan si Buongiorno. Sedangkan Persurs 0. Passing attempt-nya secara mengejutkan juga Bremer lebih banyak. Kemudian passing yang dikomplitkan passing completed artinya passing yang berhasil itu 7,6 per pertandingan. Ini sangat tinggi. Makanya aku bilang bahwa ya kawan-kawan yang mungkin agak sakit hati dengan Bremer, kenyataannya sekarang memang dia perform si Bremer ini, dan katanya sedang dipertimbangkan untuk menjadi defender terbaik, defender of the season. Tapi menurutku defender of the season kalau nggak Bastoni itu Pavard harusnya. Kalau menurutku ya, tapi nanti kita bahas, beda topik itu. Kemudian long pass attempt-nya si Bremer yang paling banyak, tapi yang akurasinya paling gede itu adalah si Persurs. Cuman ini angkanya kan tidak terlalu jauh ya antara Bremer dan Persurs, sedangkan si Buongiorno yang agak jauh ketinggalan 37. Artinya kalau ingin misalnya center back yang bisa mengadaptasi permainannya Inzaghi, ya sepertinya Persurs ini yang lebih masuk dibandingkan Buongiorno, dan harganya lebih murah. Cuman ini kan habis cedera lutut. Jadi kalau pemain yang habis cedera lutut itu kayak tebak-tebak berhadiah. Karena pada banyak kasus cedera lutut itu kambuhan. Itu sih, cuman ya entahlah bagaimana. Dan yang menarik juga, crossing attempt-nya itu adalah 0,3 per pertandingan, paling tinggi di antara ketiga pemain ini. Dan akurasinya pun 50%. Bayangkan, kalau dia bikin crossing 10 berarti 5 crossing tepat sasaran. Ini gila bro, 50% ini angka yang gede banget untuk ukuran sebuah crossing. Walaupun ya mungkin karena sampelnya sedikit, itu kan sampelnya cuma dari 9 pertandingan aja. Maksudku gini, kalau dia bertanding sebanyak berapa 20 kali, belum tentu persentasenya tetap setinggi ini gitu. Cuman tetap saja 50%-nya adalah untuk ukuran center back, apalagi ini sangat besar. Kemudian
Yang menarik adalah through ball attempt si Buongiorno 0,1, yang lainnya 0. Through ball attempt ini lebih ke stylenya Pavard, bukan stylenya Bastoni. Kemudian passing yang dibereskan itu 15 Bremer. Ini Bremer forward pass, Bremer juga paling gede. Tapi yang paling banyak melakukan duel itu adalah Buongiorno. Kemudian tackle paling banyak juga Buongiorno. Tapi yang kedua diambil oleh Persur. Aerial duel juga Buongiorno. Kemudian walaupun ya paling sering dia melakukan duel, cuman yang paling sering menang duel itu adalah si Persur. Yang menarik adalah begini. Kalau dari statistik ini aku melihat sepertinya di antara tiga ini Buongiorno ini adalah pemain center back yang lebih konservatif. Artinya atribut bertahannya dia lebih bagus, kemudian lebih agresif dalam melakukan tackling. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita lihat ground duel yang dia lakukan 6,5 per pertandingan. Success rate-nya juga paling tinggi. Kemudian clearance juga paling tinggi, 4,7 loh. Dibandingkan Persurs ini 2,5, hampir 2 kali lipatnya. Intercept juga paling tinggi. Block ya sama dengan Bremer. Kemudian ya yellow card sama. So menurutku begini, kalau saja Persurs tidak cedera, mungkin saja dia akan lebih bagus dibandingkan Buongiorno. Dan harganya sepertinya akan lebih mahal si Persur ini. Cuman karena dia cedera kan ini seperti ada keuntungannya bagi Inter. Kan otomatis harganya pasti turun. Tapi di sisi lain karena harganya turun, dia baru habis cedera, ya seperti yang aku lihat. Aku bilang sebelumnya, kok aku lihat cedera lutut itu riskan untuk kambuhan. Sebagai ini aku mau iseng-iseng aja membandingkan dengan Benjamin Pavard. Coba kita lihat ya, Pavard dan siapa ya? Mungkin sekalian ya, mumpung kita lagi ngomongin statistik, sekalian sama Bastoni lah ya. Bastoni. Jeng Alessandro Bastoni. Kemudian mungkin kita ya udah biarin dah 5. Kok Super Cup ini Serie A lah, Serie A, kemudian Serie A. Nah, kalau dilihat ini yang paling tinggi nilainya adalah Pavard. Ini makanya ketika aku bilang bahwa Defender of the Season itu bagiku yang paling layak itu adalah Pavard. Kelihatan performance index dia paling tinggi. Kemudian wow, dari atribut menyerangnya saja chance created 0,7 sama dengan Bastoni. Kan memang terkenal center backnya Inter itu sangat aktif menyerang. Passing yang dilakukan 64 paling tinggi, bahkan Bastoni aja kalah. Tapi Bastoni kan ini apa ya, lebih banyak dia long ball-nya kalau dibandingkan Pavard. Dan ini juga 63 ke 64% itu kan tidak terlalu tinggi. Tapi ketika kita bicara passing yang berhasil itu 58. Ini jauh banget bandingkan 40-an. Ini kan kepala 4. Ini bahkan Buongiorno seperti yang aku bilang dia kayaknya lebih konservatif, ya udah 33. Kemudian passing akurasi Pavard 91, Pak. Paling tinggi. Apalagi ini yang aku bilang ketika aku bilang Pavard sangat layak menjadi Defender of the Season. Dasarnya itu sangat jelas, bahkan long pass akurasi dia pun paling tinggi, lebih tinggi dibandingkan Bastoni. Cuman Bastoni itu kan kawan-kawan pasti tahu yang terkenal dari Bastoni adalah crossing dia. Walaupun crossingnya akurasinya masih kalah sama dibandingkan siapa ini? Persur. Kayaknya kita nggak bisa membandingkan dengan Persur karena dia cuma sampelnya terlalu dikit. Tapi tetap saja worth mention bahwa makanya aku bilang tadi 50% itu gede banget untuk ukuran crossing. Kalau sekedar refreshing ya, crossing itu kan yang ke arah kotak penalti. Yang namanya ke arah kotak penalti lawan itu kan ininya menumpuk musuh di sana. Makanya 50% ini terus terang ketinggian. Tapi ya kelihatan untuk ukuran crossing itu ya memang si ini jagonya, Bastoni jagonya. Tapi aku sebenarnya cukup terkejut bahwa akurasi long pass-nya itu ternyata Pavard yang paling gede. Cuman ini yang aku bilang di kontenku sebelumnya sama anak-anak Pinspot,
membaca data itu juga harus pinter. Walaupun long pass akurasinya paling tinggi Pavard, tapi jumlah long pass yang dilakukan Bastoni itu jauh, hampir 2 kali lipat, yaitu 9,8. Artinya kalau kita persentase memang lebih tinggi Pavard, tapi kalau kita ngelihat berapa long ball yang berhasil, lebih banyak Bastoni. Karena dia melakukan 9,8 per 90 menit kan. Berarti 9, kalau dalam satu pertandingan dia membukukan atau melakukan berapa ya, 10 umpan jarak jauh, ada 5 yang berhasil. Sedangkan Pavard memang dia 60%, tapi kalau dia cuma kirim 5 long pass dalam satu pertandingan, ya cuma 3 yang berhasil. Sehingga produk akhirnya ya Bastoni yang lebih banyak. Gitu bro. Mungkin dari sini kelihatan betapa mengerikannya center back Inter kan. Nah, yang menarik adalah ini. Ground duel suksesnya Pavard itu, pernah ingat nggak kawan-kawan ketika aku bilang si Pavard ini nggak pernah kalah duel. Ya lebay sih kalau nggak pernah kalah duel. Maksudnya rate kemenangan duel itu sangat tinggi. Bahkan kalau lihat rata-rata kan 50, dia itu 70. Ini tinggi banget. Bahkan untuk ukuran seorang center back pun ini termasuk tinggi. Makanya ya ini defender of the season. Kalau bukan Pavard yang jadi defender of the season, wah ini ada yang nggak beres ini. Nah itu tadi agak melenceng ya sebenarnya kan, pertanyaan siapa center back yang paling pantas dilirik musim depan, tapi akhirnya aku malah ini kan bahas juga Bastoni sama Pavard. Tapi ya kan hidup kalau sesuai jalur aja kan kurang mantap juga. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.